Tentunya kita mempunyai sukacita yang luar biasa pada malam hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya akan membacakan yang menjadi penekanan warta jemaat sepanjang minggu yang akan berjalan. Bisa dilihat di warta jemaat masing-masing. Poin pertama, ralat ibadah PWGT kelompok 6 yang awalnya di rumah Ibu Mel Santo, tertulis hari Rabu 27 Mei 2026, dimajukan hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 16.30. Harap dimaklumi. Kemudian ibadah lansia, ibadah rutin dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei pukul 9 di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Untuk berita PWGT Jemaat Rantepao, ibadah ketuangan Roh Kudus PWGT Klasis Rantepao tahun 2026 dilaksanakan hari ini. Oh, sudah selesai ya di Batu Leleng tadi jam 11. Kita lanjut berita PKB GT Jemaat Rantepao. Untuk ibadah bulanannya akan dilaksanakan hari Jumat 29 Mei pukul 17 atau jam 5 sore di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuan rumah kelompok 4. Berita sekolah TK atau PAUD kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao dalam rangka peningkatan pendidikan di sekolah KB Talitakum, maka guru-guru bersama dengan Ibu Pendeta Rita Indrawati akan berkunjung ke salah satu sekolah TK atau PAUD Dominikan Rosario Suci dari Pompei di Bali mulai tanggal 24 sampai 28 Mei 2026. Mohon dukungan doa warga jemaat. Komisi 2 Liturgi dan Musik akan melaksanakan pelatihan kantoria dan pengiring untuk menunjang pelayanan dan pengetahuan tentang musik gerejawi yang akan dibawakan oleh Bapak Yafet Palebangan yang dilaksanakan hari Jumat 5 Juni pukul 16.30 di Gedung Bungalalan. Kemudian pelayanan pemberkatan perkawinan Saudari Mulyani Palebangan dengan Saudara Mikael Saputra Sanggola dilaksanakan hari Selasa 26 Mei pukul 9 di Gereja Toraja Jemaat Sion Sangkombong Klasis Rantepao. Untuk resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12 di Dritz Hotel and Connection Hall. Kedua mempelai dan keluarga mengundang warga Jemaat Rantepao untuk menghadiri ibadah perkawinan dan resepsi perkawinan tersebut. Mohon dukungan doa warga jemaat. Dalam rangka mengendalikan kasus demam berdarah di wilayah kerja UPT Puskesmas Rantepao, maka diperlukan antisipasi aktif dari seluruh masyarakat dengan melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin minimal sekali seminggu dan berkelanjutan atau terus-menerus dengan cara yang pertama menguras membersihkan tempat-tempat penampungan air, kedua menutup rapat semua tempat penampungan air, ketiga memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, keempat menanam tanaman pengusir nyamuk. Demikianlah seluruh rangkaian penekanan warta jemaat. Untuk tambahan diberi kesempatan kepada STEMI Toraja untuk menyampaikan informasi. Disilakan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Upi Julianto Pobos. Saya melayani di Sekolah Lentera Harapan. Dan saya bagian dari tim STEMI Toraja. Mau menyampaikan beberapa poin penting tentang satu kegiatan yang diadakan khusus di Toraja oleh STEMI, yaitu Bible Camp, Bapak Ibu.
Sebelum saya menyampaikan lebih jauh, kita akan menyaksikan satu video singkat tentang kegiatan ini. Halo kaum muda Toraja, masa muda adalah masa yang penuh dengan sukacita, penuh dengan potensi, penuh dengan kesempatan dan kesempatan. Tetapi juga masa muda adalah masa yang paling berbahaya, karena potensi itu bisa disalahgunakan. Bagaimanakah kita menggunakan potensi yang Tuhan berikan? Bagaimana seluruh hidup boleh berguna di tangan Tuhan? Mari hari ini Bible Camp Remaja Pemuda Toraja pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli tahun 2026 hari Rabu sampai dengan Jumat di gedung PSP Taman Toe. Kita akan mengadakan satu Bible Camp dengan judul Injil dan Krisis Remaja. Banyak hal yang kita akan bukakan, banyak hal yang kita akan mengerti bersama-sama. Jangan lewatkan, ambil kesempatanmu, ikutlah Bible Camp ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kegiatan Bible Camp ini bukan sekadar acara Bapak Ibu, tapi kami percaya bahwa setelah melalui tahun-tahun pelayanan di Toraja, tim STEMI kemudian menggumulkan untuk mengadakan satu pembinaan yang lebih intensif bagi para pemuda remaja, sehingga mereka dibekali prinsip firman untuk nanti menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif dan berani. Jadi ini bukan kegiatan Bible Camp seperti mungkin yang biasanya kita ikuti, ada lomba di sana, ada banyak hiburan, ada banyak games. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi anak-anak akan banyak dibekali dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, diskusi, dan juga tanya jawab. Kegiatannya 3 hari Bapak Ibu, Rabu, Kamis, dan Jumat di tanggal 1 sampai pada tanggal 3 Juli nantinya. Jadi kegiatan ini mirip dengan kegiatan yang dilaksanakan di Kemayoran, yaitu NRITC dan NRTC yang diadakan khusus untuk remaja pemuda di seluruh Indonesia yang dipusatkan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tapi tahun ini Bapak Ibu, STEMI mengizinkan untuk kegiatan ini dilakukan di Toraja. Kenapa? Karena di Toraja sangat banyak anak-anak muda yang rindu untuk belajar, namun seringkali terkendala oleh biaya. Di mana sekarang ini kalau kita cek di media dari STEMI, itu kegiatannya di sana berbayar 1.500.000 di luar tiket pesawat. Sehingga untuk hadir di sana itu membutuhkan biaya 6 sampai 8 juta, ditambah lagi dengan biaya sekarang yang sudah semakin naik Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu STEMI berkerinduan untuk mengadakan event yang sama di Toraja, sehingga anak-anak di Toraja boleh belajar hal yang sama dan terus bertumbuh di dalamnya. Bapak Ibu, acara ini berbayar, seperti tadi yang saya katakan bahwa setiap kita yang terlibat itu perlu membayar biaya tempat tinggal dan juga konsumsi, yaitu 340.000. 340.000. Bukan karena untuk mencari keuntungan, tapi hanya sebagai biaya pengganti dari biaya tempat tinggal dan juga konsumsi. Sehingga ketika dihitung dengan biaya tempat tinggal dan 3 hari itu, maka biaya 340.000 itu sangat murah Bapak Ibu. Jadi kita sudah membicarakan itu dengan pihak pengelola di gedung Tangmentoe yang ada di Kesu, di Kelurahan Angin-Angin. Bapak Ibu, pesertanya mencakup siswa kelas 9 sampai kelas 12 untuk yang tahun ajaran baru. Jadi yang sekarang ini kelas 8 itu sudah boleh ikut juga. Kemudian mahasiswa tahun pertama, tahun kedua, pemuda, pembina remaja pemuda, guru dan profesi lain yang berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini karena banyak melayani kegiatan-kegiatan pemuda dan remaja. Satu pesan dari kami, dari Mazmur pasal 12 ayat 2. Di sana dikatakan, di manakah orang-orang berhikmat, di manakah orang-orang setia? Apakah mereka telah lenyap dari antara anak-anak manusia? Siapakah Daud masa kini yang mengalahkan Goliat? Siapakah Yusuf masa kini yang melawan nafsu dan menang atasnya? Siapakah Daniel masa kini yang tak gentar menghadapi singa? Siapakah Paulus masa kini yang melintas benua untuk mengabarkan Injil? Engkaukah dia?
Mari Bapak Ibu ajak anak-anak remaja pemuda untuk bergabung, dan juga teman-teman pemuda remaja ajak teman-teman untuk mendaftarkan diri. Nanti brosurnya akan disediakan di gereja, di papan informasi gereja, dan juga boleh mengakses informasinya dari media Instagram PD STEMI Toraja, PD STEMI Toraja atau Persekutuan Doa Toraja. Demikian Bapak Ibu informasi dari Bible Camp yang diadakan oleh STEMI di Toraja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Mari kita tinggalkan segala aktivitas kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Terpujilah Kristus Tuhan kita atas perbuatannya yang ajaib. Di Minggu Pentakosta ini, kita kembali dilayakkan untuk datang kepadanya, untuk mengalami kembali peristiwa yang luar biasa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Oleh peristiwa itu, gereja lahir untuk memberitakan Injil Kristus. Tugas pemberitaan itu menjadi tugas setiap umat percaya. Jangan takut untuk memberitakan Injil, sebab Roh Kudus yang menyertai kita semua. Terimalah Roh Kudus yang terus menolongmu dengan mengatakan, Roh Kudus kau hadir di sini, mari kita bangkit berdiri, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kita ulang pujian ini, kurasakan kasih-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Salam kepada kamu sekalian. Kuasa Roh Kudus tetap memelihara kamu. Dan memeliharamu juga. Silakan duduk. Kita akan membaca bacaan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35b. Ayat yang ke-35b nanti kita akan bacakan secara bersama-sama. Mazmur 104 ayatnya yang ke-24 hingga ke-34 dan ayatnya yang ke-35b. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan lewiatan yang telah kau bentuk, bermain di dalamnya. Semuanya menantikan Engkau. Supaya diberi makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka mengumpulkannya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang dengan segala yang baik. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terperanjat. Apabila Engkau mengambil nafas mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. 35b. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pudimi tupuang sumangakku. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mendengarkan dasar kita. Mari berdiri. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia
kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu atau pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya atau apapun milik sesamamu. Amin. Saudara-saudara, mari mengaku kelemahan kita dan memohon pengasihan Tuhan. Dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-Mu, kami sering keliru dan tidak setia. Kami sering meragukan kuasa Roh Kudus. Kami serang lengah dalam iman yang membuat kami jatuh dalam jeratan dosa.
Kami sering meragukan kuasa Roh Kudus dalam menghadapi setiap persoalan yang kami jumpai. Kami justru bersandar pada kesenangan sementara. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus, kami hanya tahu menuntut dan tidak dengar-dengaran. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah, kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dari hidup yang tercelah dan sesat, karena ketidaktaatan dan melawan kehendak-Mu, kami datang di hadapan-Mu, baruilah kami. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kepada kamu yang tunduk dalam penyesalan, ketahuilah bahwa Allah telah terlebih dahulu mendamaikan dirinya dengan kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Untuk itu berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Kisah Rasul 10 ayat 43 berkata, tentang Dialah sebuah nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 104 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15 berbunyi,
Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, untuk menghasilkan makanan dari dalam tanah, anggur yang menyukakan hati manusia, minyak yang membuat muka berseri, dan aneka makanan yang menyegarkan hati manusia. Kita akan mengiringi pundi persembahan dengan membawa lagu "Di Sini Aku Bawa Tuhan". Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, mencari persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sambil pundi dijalankan, kita persilahkan persembahan pujian dari anak-anak SD 5. Silakan.
Ya, terima kasih persembahan pujiannya, anak-anak terus berkarya. Ada persembahan dari jemaat yang akan kita uangkan. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada persembahan dari warga jemaat untuk tim sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kita ketahui bersama bahwa saat ini sementara dalam proses akan dibukukan, jadi butuh dana yang cukup besar. Di depan kita dalam bentuk natura gogos oh lemper ya, ada 6 bungkus, jangan takut kehabisan ya, bisa langsung buka harga, disilahkan. Masih ada Ini kami boleh memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Mari kiranya Engkau berkati persembahan kami, biarlah persembahan kami boleh dapat kami pergunakan dengan baik untuk misi kelebaran jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di tempat ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang masih sisa di tangan kami, mari kiranya Engkau berkati, biarlah kami boleh pakai untuk kelangsungan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami, yang kami bawa dan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, bila kita menghitung berkat Tuhan bagi kita, sungguh tidak ada kata yang bisa mewakilkan setiap berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Mari kita angkat pujian.
bila ku hitung-hitung. Segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sesaat lagi kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan dalam doa, kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat dan madah syukur hanya bagi-Mu ya Allah di sorga. Oleh kasih Yesus Kristus kami senantiasa menikmati hidup anugerah-Mu. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami senantiasa dikuatkan menghadapi berbagai problema hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh hadir di tempat ini. Kuasa Roh Kudus menggerakkan hati kami untuk mau datang di tempat ini berhimpun menghadap Allah. Terimalah pujian dan penyembahan kami, dan biarlah hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Dengan tuntunan kuasa Roh-Mu, kami dimampukan untuk membaca, merenungkan, bahkan melakukannya di sepanjang hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Dengan judul perikop ke-70 tua-tua. Musa keluar dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian ia mengambil sebagian dari roh yang ada padanya dan menaruhnya pada ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu ada pada mereka, mereka mengalami kepenuhan seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. 2 orang, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad, masih tinggal di perkemahan. Mereka termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Roh itu pun ada pada mereka dan mereka mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan itu. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan.
Yosua bin Nun yang sejak muda menjadi abdi Musa menjawab, "Tuanku Musa, hentikanlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi roh-Nya kepada mereka." Kemudian Musa dan para tua-tua Israel kembali ke perkemahan. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Pentakosta. Firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 murid itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai saudara, orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan Injil Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur boleh berjumpa di tempat ini di momentum ibadah hari Minggu sekaligus juga dalam rangka memperingati hari Pentakosta. Dan ini momentum penting bagi kita untuk boleh bersama-sama memahami tentang Roh Kudus dengan satu tema, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, saya mau menyapa banyak anak muda yang saya lihat sini. Berapa banyak di antara saudara-saudara yang menggunakan Android? Anak-anak muda khususnya. Android. Banyak ya? Oke. Kayaknya merek yang satu ini yang lebih banyak. iPhone? Banyak yang menggunakan iPhone? Mungkin malu-malu karena takutnya ketahuan sama teman bahwa dia menggunakan iPhone. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang beberapa hari terakhir ini mendapatkan notifikasi yang entah, saya nggak tahu kalau di iPhone ya, karena saya bukan pengguna iPhone, yang mungkin notifikasi itu muncul di layar kita, software update available. Lalu kemudian kita akhirnya karena tidak mau repot dengan itu, akhirnya kita klik satu opsi pilihan remind me later. Supaya jangan mengganggu aktivitas scrolling kita ataupun juga TikTok dan seterusnya. Tapi pada gilirannya saudara-saudara, ketika dia tidak diupdate softwarenya itu, maka sistem OS-nya ataupun juga operating systemnya itu justru akan memberatkan device kita, memberatkan handphone kita, lalu kemudian handphone itu akan justru menghalangi segala macam aktivitas termasuk pekerjaan dan menjawab soal-soal yang ada di tugas-tugas kita, ataupun juga merespons kerabat-kerabat kita, orang tua kita, karena kita tidak mau mengupdate softwarenya, karena kita tidak mau terganggu saat itu, padahal sistemnya memang harus pada waktunya sudah harus diupdate. Itu berarti bahwa mengupgrade diri itu termasuk device kita itu sangat penting. Dan ketika notifikasi itu datang, ketika waktunya itu datang, ketika ada begitu banyak orang yang sesungguhnya sudah mengingatkan kita, update dirimu, dan kita bilang, dah kok boleh, remind me later, dan kita akan setengah mati pada waktunya. Upgrade itu penting sekali. Perubahan itu penting sekali. 21 Mei, beberapa hari yang lalu kita memperingati yang namanya Hari
Oh, kalau anak SMA pasti tahu. Hari Reformasi. Dan apa yang kita alami hari ini dalam situasi sosial kita adalah bagian dari dampak atau buah dari sebuah peristiwa penting yang terjadi pada tahun 98, 21 Mei 98. Gejolak yang terjadi, reformasi yang terjadi, tetapi pada gilirannya kita sudah menikmati itu. Itu berarti bahwa sekali lagi perubahan itu penting. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang perubahan itu, maka kita akan belajar satu hal, bahwa hidup kita akan bisa berubah kalau seperti tema kita katakan, kita menerima, mengalami, menghidupi roh itu. That's why tema kita katakan, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, ada 4 bacaan yang telah kita baca tadi, ada 4 bacaan yang telah kita baca, dan 4 bacaan itu mengantar kita untuk mengerti satu persatu bagian ini. Ketika kita belajar tentang hari Pentakosta, hari ke-50, maka kita akan belajar bagaimana akar Pentakosta itu dalam perjanjian lama yang disebut dengan istilah Shavuot. Kata Pentakosta itu artinya ke-50. Momentum Pentakosta tidak hanya dirayakan, diingat, dimaknai, diketahui pada zaman ini. Setidaknya saya akan membagi ke dalam 3 fase. Kita mau belajar dulu dari bagaimana konsep Pentakosta itu dalam perjanjian lama, lalu kemudian bagaimana Pentakosta itu dalam konsep perjanjian baru dalam gereja, bagaimana gereja hadir, dan kemudian bagaimana Pentakosta itu dalam konsep masa kini. Saudara-saudara, Pentakosta itu sejarahnya sesungguhnya dia adalah sebuah pengucapan syukur. Dia sebuah pengucapan syukur. Tetapi dia juga sekaligus untuk memperingati bagaimana Tuhan itu memberikan Taurat kepada Musa. Lalu kemudian Taurat itu menjadi pegangan hidup bagi banyak orang dalam sejarah kekristenan. Jadi Pentakosta itu sudah ada sejak dulu, diperingati untuk bagaimana mengingat kasih karunia Allah, mensyukuri kasih karunia Allah bagi segenap umat Israel. Dan kasih karunia itu, ungkapan syukur mereka atas kasih karunia Allah itu, baik itu melalui apa yang mereka makan melalui panen raya, tetapi juga apa yang akan mereka hidupi melalui Taurat Tuhan, menjadi pegangan hidup mereka, menjadi softwarenya mereka untuk kemudian bisa berjalan melewati padang gurun, untuk mereka kemudian bisa menjalani kehidupan mereka yang sungguh amat penuh dengan tantangan. Saudara, lalu kita lihat yang kedua, bagaimana peristiwa Pentakosta itu dalam perjanjian baru. Tadi kita baca Kisah Para Rasul yang merupakan bagian atau bahan utama dalam khotbah kita saat ini, perenungan firman Tuhan. Peristiwa Pentakosta ini mengingatkan beberapa hal penting. Satu sisi Pentakosta itu adalah peristiwa yang pada saat itu mereka mau ingat, mau peringati, mau rayakan. Tetapi yang menarik adalah Allah memilih momentum itu untuk memperlihatkan sesuatu atau perkara yang luar biasa dalam kehidupan umat Tuhan. Jadi pada satu sisi adalah sebuah peringatan, perayaan, tetapi Tuhan mau pakai hari Pentakosta itu untuk memberikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi umat Tuhan. Kita tadi membaca dalam Kisah Para Rasul, ada begitu banyak hal yang terjadi, termasuk bagaimana lidah-lidah api itu kemudian menjadi salah satu titik atau tanda kita mengenali peristiwa ini. Roh Kudus turun atas para rasul yang sedang berkumpul, ditandai dengan bunyi seperti tiupan angin keras, penampakan lidah-lidah seperti api yang hinggap di atas mereka. Saudara, kalau mau membayangkan ini begitu sulit ya. Kalau misalnya kita hadir dalam peristiwa itu, entah apa yang akan kita bayangkan kalau kita menjadi bagian dari peristiwa itu. Ada yang tidak kalah menariknya. Orang-orang Galilea kemudian bisa berbicara dalam bahasa-bahasa Elam, bahasa Partia, bahasa Kapadokia, bahasa Arab, Mesopotamia. Mereka bisa, padahal orang-orang Galilea yang tidak pernah kursus private. Tetapi ada hal yang Tuhan mau tunjukkan di situ ketika orang yang sama sekali tidak bisa berbahasa Partia, Elam, Kapadokia dan seterusnya, orang-orang Galilea itu bisa berbicara, maka
orang bisa melihat di situ, umat Tuhan bisa melihat di situ bahwa Tuhan bisa melakukan perkara besar yang sama sekali tidak bisa dilakukan oleh manusia. Coba kalau Ibu Jeffrey tiba-tiba sekarang pakai bahasa Jerman tanpa kursus, bahasa Arab tanpa kursus. Tapi keturunan Roh Kudus itu memperlihatkan itu, bahwa ada perkara yang Tuhan bisa lakukan itu. Ada karunia bahasa di situ. Saudara-saudara, itu mengenai bagaimana peristiwa Pentakosta itu di dalam konsep Perjanjian Baru, dan perlu kita pahami bahwa melalui peristiwa Pentakosta maka lahirlah gereja. Lahirlah gereja. Di sana ada pemberitaan Injil, di sana ada sesuatu yang dipersaksikan tentang bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Lalu fase yang ketiga adalah bagaimana Pentakosta itu dalam konteks kekinian, masa kehidupan umat Kristen masa kini. Lahirnya gereja, peristiwa yang lahir dari keturunan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah gereja. Makanya dalam konsep kalender liturgi, keturunan Roh Kudus itu atau Pentakosta itu menjadi satu momentum penting yang diperingati. Bersyukur Gereja Toraja terlibat dalam arak-arakan bersama leksionari ekumenikal, terlibat langsung di dalam memaknai proses berkalender gerejawi, sehingga setiap tahapan-tahapan itu kita boleh nikmati. Saya pernah berkunjung ke salah satu tempat, tiba-tiba seorang pendeta minta saya untuk pimpin ibadah besoknya. Saya bilang, aduh, saya nggak bawa toga Pak Pendeta. Lalu dia bilang, oh nggak apa-apa, pakai toga saja. Lalu saya tanya, pakai leksionari ekumene, bacaan kita sama? Dia bilang, oh enggak, jadi besok saya mau khotbah apa nih, temanya apa, bacanya? Dia bilang terserah. Di situ saya semakin bersyukur bahwa Gereja Toraja melalui kalender liturginya, melalui leksionari, kita secara tertib mengikuti bagaimana kisah kasih dan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus itu kita nikmati, kita rayakan. Makna bagi umat Kristiani saat ini, kalau tadi Pentakosta di konsep Perjanjian Lama soal perayaan ungkapan syukur panen, mengingat kebaikan Tuhan melalui Taurat yang diberikan kepada umat Tuhan melalui Musa. Lalu bagaimana peristiwa Pentakosta itu dalam Perjanjian Baru melahirkan sebuah peristiwa yang luar biasa, gereja lahir di situ. Lalu apa pesannya bagi kita gereja masa kini? Saudara-saudara, ada satu, katakanlah perdebatan singkat sederhana ya, saat begitu banyak orang berbahasa dalam bahasa-bahasa lain, bukan bahasa lain-lain, lalu ada stigma yang diberikan bahwa mereka ini mabuk. Mereka ini mabuk. Tapi yang menarik adalah Petrus dalam ayat yang ke-14, Petrus kemudian berdiri dan mengklarifikasi itu. Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikan dengan perkataanku ini, ketahuilah mereka ini tidak mabuk. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangkakan, seperti yang kamu framing itu. Mereka tidak sedang mabuk. Karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itu, apa yang difirmankan dengan perantaran Nabi Yoel, dibaca dan seterusnya. Yang menarik adalah ayat yang ke-21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau kita perhatikan baik bagian itu, maka peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana orang banyak mengakui tentang eksistensi Allah. Bagaimana Roh Kudus itu hadir, orang banyak mengakui dan memuliakan Allah. Ini kata pentingnya. Orang banyak memuliakan Allah dan berseru kepada Allah. Kalau begitu, salah satu makna dari Pentakosta bagi kita hari ini adalah sebuah momentum untuk kita berseru kepada Allah, sebab rohnya dicurahkan, memuliakan Allah dengan roh yang kita sudah terima.
Saya mau sedikit memberikan satu komparasi secara singkat ketika kita membandingkan peristiwa Menara Babel yang di situ juga berbicara soal bahasa. Manusia membangun Menara Babel. Saat manusia membangun Menara Babel dengan segala macam keangkuhan dan kesombongannya, ada satu hal yang dilakukan oleh Allah, yaitu Allah mengacaukan bahasa. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana saat bahasa itu kacau. Kalau saya minta palu-palu yang dikasih tang, kalau bahasa itu kacau. Kalau saya minta gergaji yang dikasih palu-palu, kalau bahasa itu kacau. Saat bahasa kacau, tidak ada connecting bridge, tidak ada jembatan, tidak ada yang menghubungkan. Saat bahasa itu kacau, jangankan bahasa kacau Bapak Ibu, jangankan bahasa kacau, sedangkan bahasa yang belum kita pahami, itu juga masih mengacaukan pikiran kita dan kita tidak mengerti. Waktu Gereja Toraja mengutus saya pada bulan September 2022 di Thailand dalam rangka Asian Ecumenical Institute. Lalu orang-orang Thailand itu menyapa Sawadikap. Saya tidak ngerti Bapak Ibu. Saya tidak ngerti itu. Nanti pelan-pelan setelah itu kita belajar. Kami ada 4 orang Indonesia yang kemudian belajar setiap hari. Baru kita mulai belajar. Ketika kita bertanya, how much this one? Lalu orang di sana menjual katakan 40 baht. Mereka gunakan mata uang baht untuk itu. Dan apapun yang mereka ungkapkan, perkatakan selalu susito sango-sango. Kapungka. Jadi peristiwa itu bahasa loh, bahasa yang sudah tertata. Tapi karena kita belum paham, kalau mereka ngomong cepat, tidak bisa kita memahaminya. Mungkin ada di antara saudara-saudara, karena ini Toraja ini daerah pariwisata, pas datang bule mau sekali foto sama bule, tapi tidak tahu mau ngomong apa, akhirnya sudah gerakan tangan jalan, karena tidak tahu ngomong apa. Bahasa membuat kita bisa nyambung kalau sama apa yang kita pikirkan, yang kita tuturkan itu sama, tapi kalau beda, wah. Jadi bapak, ibu, suami-suami kalau beda bahasa sama istri, kacau itu. Orang tua dengan anak kalau beda bahasa, kacau itu. Bagaimana dengan peristiwa Babel yang dengan keegoisan, keangkuhan mereka membangun sebuah menara yang luar biasa, tetapi kemudian dikacaukan oleh Allah, lalu kemudian menara itu gagal. Kesombongan mereka menyebabkan mereka menjadi sebuah komunitas yang hancur. Tetapi apa yang terjadi? Ketika bahasa itu yang terjadi dalam peristiwa di Kisah Para Rasul tadi, ketika peristiwa Pentakosta itu membuat bahasa yang mereka gunakan itu memuliakan Allah, bahasa dipakai Allah untuk mereka bisa membuat sebuah komunitas, maka yang terjadi adalah ada persekutuan di situ. Ada persekutuan di situ. Saat penghibur datang, ada komunitas yang berasal dari personal yang kemudian terjadilah sebuah komunitas yang memuliakan Allah, dan itulah yang menjadi sebuah pesan penting bagi Pentakosta, hari Pentakosta, yang juga pada gilirannya pada hari ini, pada saat ini kita peringati. Itu berarti catatan penting bagi kita gereja sekarang ini, saat kita menerima Roh Kudus, memperingati bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Pesan pentingnya adalah saya mau memuliakan Allah seperti orang banyak memuliakan Allah. Saya mau menggunakan bahasa yang saya sudah pahami, bahasa yang sudah dikaruniakan Tuhan kepadaku, untuk menyampaikan sesuatu yang orang bisa paham dan orang bisa memuliakan Allah. Itu berarti apa? Pakai bahasa untuk bersaksi, pakai bahasa untuk memberitakan Injil, pakai bahasa untuk menyatakan kebaikan Allah.
Pakai bahasa supaya orang semakin mengerti betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita baca tadi salah satu bagian yang telah kita baca dari Bilangan. Dari Bilangan pasal 11. Ada perbedaan antara Yosua dan Musa. Ada perbedaan antara Yosua dan Musa. Saya bacakan bagi kita semua. Dua orang yang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad masih tinggal di perkemahan. Mereka termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak pergi ke kemah. Roh itu pun ada pada mereka dan mereka mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan itu. Mereka mengalami kepenuhan roh seperti nabi di perkemahan itu. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan. Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, dia jawab begini, Tuanku Musa, hentikanlah mereka. Tetapi apa jawab Musa? Ketika Yosua meminta Musa untuk menghentikan mereka, justru Musa bilang begini, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi roh kepada mereka. Maunya Musa itu kenala bisa mintu, itu bisa jadi nabi. Kenapa kau Yosua menjadi orang yang cemburu ketika orang merasakan, menikmati, menghidupi, menerima roh itu? Kenapa engkau cemburu? Kata Ahmad Dhani, kami yang suka musik itu egonya agak tinggi. Setuju nggak para pemain musik? Tapi bukan hanya pemain musik, seniman pada umumnya egonya agak tinggi. Tapi puji Tuhan saya sudah selesai dengan itu. Tapi berapa banyak orang ketika kami di Komisi Liturgi dan Musik pergi pembinaan, kalau kata podcast ini bocor halus, ada begitu banyak orang yang main musik bertahun-tahun di jemaat. Ketika ada anak muda yang mulai tumbuh pelan-pelan, sudah mulai mengenal akor C, F, G, sudah mulai belajar, yang senior merasa tersaingi. Yang senior berusaha menghalang-halangi perkembangan anak muda itu. Ini orang yang punya ciri-ciri kecemburuannya tinggi, egonya tinggi. Tapi saya lihat di Jemaat Rentepau tidak begitu, karena saya lihat warta jemaat tadi sekarang sudah dibuka ya untuk pelatihan itu. Kita justru berharap ada banyak anak muda yang bisa main musik. Bayangkan di Jemaat Rentepau kalau cuma satu pemain musiknya, ada beberapa jam ibadah. Di Talong Lipu itu ada 8 pemain musiknya, meskipun masih standar. Tapi saya bilang main aja dulu. Nggak ada orang hebat kok tanpa belajar. Jadi pada poin ini, jangan kita belajar seperti Yosua pada teks ini, pada peristiwa ini yang mencoba untuk menghalangi orang lain berkembang. Nakwa Musa kenala bisa mintu atau bisa susi nabi ini justru lebih bagus. Andai kata bisa semua orang suaranya bagus, andai kata semua orang bisa main musik, andai kata semua orang bisa menyanyi, memimpin paduan suara, andai kata semua orang bisa banyak karunia yang kemudian dia berikan kepada gereja. Saudara-saudara, perdebatan-perdebatan seperti ini, perbedaan-perbedaan seperti ini tentu ada dalam gereja. Tetapi mari kita belajar dari Musa yang merespon itu, merespon perbedaan itu dengan satu, kalau orang bilang positive thinking, saya bilang right thinking. Saya belajar dari seorang Batak, Bang Sabam namanya. Dia menulis tentang pemuda Kristen di atas garis. Dia bilang perbedaannya itu di Jakarta positive thinking dan right thinking gampang sekali dilihat di stasiun kereta. Saya bilang itu gimana bang?
Dia bilang, kalau orang yang positive thinking di stasiun kereta ada begitu banyak orang, dia taruh ransel tasnya di belakang. Begitu banyak orang ini. Atas dasar tidak siapa mau mencuri di sini. Banyak di CCTV. Siapa mau mencuri di sini? Banyak isapam. Siapa mau mencuri di sini? Banyak aja orang. Padahal justru copet itu banyak terjadi di kerumunan-kerumunan banyak orang, di stasiun-stasiun kereta, di gerbong-gerbong kereta. Tapi yang right thinking, berpikir tepat, berpikir benar adalah dia taruh tasnya di depan. Simbol waspada, hati-hati. Dia tidak mau katakan semua orang di sini baik. Dia hanya mau fokus bahwa apakah di sekeliling saya ini banyak orang baik atau orang jahat, whatever. Yang penting saya mau menjaga, memastikan tasku baik-baik, jadi tidak akan hilang. Narak atau tas neste. Right thinking. Musa. Right thinking yang dia pakai. Saudara-saudara, kita sudah lihat tadi itu bagaimana korelasi antara bacaan itu. Dan saya mau singgung sedikit bagian Injil Yohanes yang telah kita baca tadi. Bagaimana Yesus kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus tahu bagaimana kegelisahan mereka dalam beberapa waktu terakhir. Lalu kemudian Yesus Kristus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus tidak hanya sampai di situ, terimalah Roh Kudus. Tetapi Yesus memberikan sebuah pesan penting, bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Salah satu ciri orang yang telah menerima Roh Kudus dan menghidupinya, kalau kamu disakiti, ampunilah. Kalau engkau difitnah, ampunilah. Mungkin ada di antara kita yang pernah menyaksikan salah satu program Impossible menjadi I'm Possible. Itu programnya Meridiana. Pernah satu kali ada kasus yang diungkap luar biasa di salah satu, saya tidak usah sebut merek, di salah satu kampus besar di Jakarta, kampus besar. 2 orang. Ini mereka pacaran. Lalu kemudian, jadi ini si cewek ini anak satu-satunya. Cowoknya membunuh ceweknya. Sadis sekali. Dan kasus itu lama ditutupi. Dan kemudian secara perlahan-lahan terbuka. Terungkap bahwa yang membunuh wanita itu adalah pacarnya sendiri. Kepahitan yang luar biasa dialami oleh ibunya. Karena dia, perempuan itu anak satu-satunya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika sudah selesai semua proses hukum, semua jenazah anaknya sudah dimakamkan, ada satu peristiwa yang membuat ibunya itu kemudian berbalik arah. Yang tadinya benci, kemudian dia mengampuni. Saat Meridiana tanya, ibu, iman seperti apa? Bagaimana kondisi hati ibu sampai ibu bisa tiba pada satu titik kesimpulan mengampuni pembunuh adik ibu? Jadi titlesnya, captionnya, program itu, aku mengampuni pembunuh anak aku. Apa yang ibu rasakan? Tanya Meridiana sebagai host. Lalu dia menjawab begini, peristiwa ini sudah terlalu lama dan membuat saya capek, lelah luar biasa. Sampai kapan saya harus mendendam? Sampai kapan harus saya membenci? Sampai kapan saya harus kepahitan? Toh juga kalau 1 tahun saya kepahitan, 2 tahun saya kepahitan, 2-3 tahun saya tidak mengampuni, apakah anakku akan bangkit kembali? Nggak mungkin. Tidak ada yang bisa berubah. Hidup saya masih panjang. Saya harus masih bisa melakukan banyak hal. Saya masih bisa bekerja.
Saya masih bisa membenahi hidup saya. Tapi kalau kepahitan ini, akar pahit tidak segera saya cabut, saya tidak segera melemparkan pengampunan, maka hidup saya nggak berubah. Maka saudara, kalau tema kita katakan terimalah Roh Kudus, pesan Injil Yohanes jelas. Kalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang mungkin sampai hari ini kita punya dendam kepada teman, kebencian kepada orang tua, kebencian kepada orang-orang yang mungkin teman paduan suara kita, teman kita di kelas, teman kita di kampus, mungkin satu tempat tongkrongan kita. Terimalah Roh Kudus dan berikanlah pengampunan kepada mereka. Hidupmu akan tentram, engkau tidak stres. Maka saya mau tampilkan bagian ini. Ada 3 teolog berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang Pentakosta. Saya cepat saja. Calvert itu menekankan tentang ada perjumpaan dengan Allah, ada perjumpaan umat dengan Allah saat Roh Kudus itu dicurahkan. Gordon Fee mengatakan begini, pemberdayaan bagi pelayan saat Roh Kudus dicurahkan dan umat Tuhan menerima Roh Kudus itu, maka hadirat Allah yang memberi kuasa itu memungkinkan kita semua hidup dalam proses pelayanan yang baik. Kita saling memberdayakan bagi pelayanan-pelayanan kita. Kemudian juga Moltmann mengatakan begini, Roh itu menghidupkan. Roh itu menghidupkan, saudara. Saya sederhananya begini ya, anak-anak muda. Banyak di antara kita yang mungkin kelihatannya eksis. Nongkrong, ke kampus, ke sekolah, gitu ya. Posting di sosial media. Lalu apa yang tampak di sosial media itu seolah-olah adalah potret kebahagiaan kita. Jalan-jalan gitu kan. Seolah-olah yang tampil di sosial media itu adalah kebahagiaan. Padahal kita sedang hidup dalam pergumulan yang luar biasa. Kan banyak konten begini. Dia tampilkan yang pada saat dia lagi pakai baju bagus, lagi glowing-glowingnya ya kan. Aku di sosmed ya kan, gitu. Aku di sosmed, betul? Lalu kita geser, lalu bilang aku di rumah, aku di kamar, aku di dapur. Seperti itu. Artinya ada kesenjangan antara yang tampil di sosmed dan realita. Saya berharap saat kita memposting itu adalah kenyataan hidup. Tetapi bagaimana jika sesungguhnya ada begitu banyak hal yang mati dalam diri kita, semangat kita mati, kerajinan kita, ketekunan kita belajar mati, keinginan kita untuk pergi ke gereja mati, keinginan kita untuk pelayanan mati, keinginan kita untuk berbuat benar mati, keinginan kita untuk berbuat yang baik mati, keinginan kita untuk berkata jujur mati. Maka Moltmann mengatakan, jika engkau menerima Roh Kudus, ada pemulihan yang luar biasa. Roh itu menghidupkan kita yang mati itu, kejujuran kita yang mungkin mati, perkataan benar yang mungkin pernah ada lalu kemudian hilang mati, dihidupkan kembali karena Roh itu ada dalam diri kita, berkuasa. Ini bagian-bagian terakhir Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau khusus ini anak-anak muda teman-temanku. Kalau mengikuti tren hari ini, beberapa teman-teman saya itu yang di Tangerang, di Sumatera, mereka main saham dan seterusnya. Saya lihat story-storynya lagi galau karena dolar lagi naik. Teman-teman di Sulawesi Barat, di Luwu Raya yang punya kebun kelapa sawit, galau juga karena sawit lagi turun. Bilang, tanam coklat misalnya apa lagi kalau begitu. Ada kegalauan terhadap berbagai macam perkembangan krisis global yang sedang terjadi. Ada tantangan yang luar biasa saat, kalau teman-teman sudah nonton Pesta Babi, kegalauan yang luar biasa terjadi. Saya telepon teman-teman di Papua, bagaimana di situ? Memang ini konspirasi tingkat tinggi yang membuat kita galau.
Dan banyak sekali yang membuat kita galau. Di kamar-kamar banyak orang galau, di ruang-ruang kelas banyak orang galau, di ruang-ruang kuliah banyak galau, di depan lembaran-lembaran skripsi banyak orang galau. Sehingga banyak orang yang kemudian terganggu mentalnya. Banyak yang terganggu mentalnya. Kalau saudara menerima Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu mengubahkan orang-orang di peristiwa kisah para rasul tadi mengetahui bahasa-bahasa lain, maka hari ini kita akan membuat diri kita semakin mengerti betapa Tuhan mengasihi saya. Hiduplah dalam roh dimanapun saudara berada. Saat saudara berada di gereja, hiduplah dalam roh. Gereja bukan sekedar panggung untuk memperlihatkan kebolehan dan hobi kita, tetapi di gereja adalah tempat untuk memuliakan Allah. Di tempat kerja, nyatakan integritas saudara, nyatakan etos kerja saudara. Bukan hanya ketika dilihat bos, bukan hanya ketika harus absen secara teratur. Kemudian di tempat tongkrongan itu adalah tempatnya para freeman, secara bebas seperti itu menyatakan kalimat-kalimat yang biasa, banyak bahasa-bahasa slang yang sebetulnya jorok, tapi napok ada mula kesolana di tempat tongkrongan. Di tempat tongkrongan ada begitu banyak kebencian-kebencian, padahal satu meja sama-sama minum kopi. Kalau kita menerima roh, mari jadikan tempat tongkrongan untuk mendiskusikan kasih Tuhan, mendiskusikan tentang kabar baik dari Tuhan, mendiskusikan bagaimana saya bisa menjadi berkat dan bisa membantu teman saya yang sedang bergumul. Di tempat kerja, di semua tempat. Kalau saudara menerima roh dan merasakan itu, menghidupinya, kalau ada teman kita yang mungkin lagi cari kerja, lalu kemudian ada lowongan kerja masuk di grup, sebarkan itu, kasih motivasi. Itu ciri orang yang telah menerima roh. Sehingga dengan demikian kita tidak hanya sekedar merayakan, memperingati Pentakosta, tapi kita menghidupi Pentakosta itu. Selamat menjalani kehidupan anugerah Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus, sebab kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus itu. Mari kita teduh sejenak. Bapa, kami seringkali bahkan tidak bisa memperkatakan pergumulan kami kepada sahabat-sahabat kami. Kami bahkan kesulitan sendiri untuk membahasakan bagaimana kami berjuang. Bahkan kami terkadang tidak tahu kemana kami harus bercerita tentang kehidupan kami yang gelap. Putus asa, mencari lapangan pekerjaan yang susah, pendidikan yang belum selesai-selesai, mencari pasangan hidup yang berkali-kali kami coba, bahkan kehidupan rumah tangga yang setiap kali kami berdoa bersama tetapi problem tak kunjung selesai. Di tempat ini kami menghadap Engkau ya Allah. Kami mau belajar hidup di dalam roh yang telah Engkau karuniakan kepada gerejamu, kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Amin. Saya mengajak kita untuk menyanyikan bersama dan sekaligus juga merenungkan bagaimana Roh Kudus hadir dalam hidup kita dan Dia mengasihi kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah
penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dipersilahkan solo. Percaya Kau yang punya kuasa. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Oh, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Ya, dalam lembah gelap
di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Oh, imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami sebagai gereja Tuhan telah menerima, mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kami. Karena kami mau hidup di dalam Roh-Mu, menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil dimanapun kami berada, di tempat kerja kami, di gereja, di rumah, di sekolah, dimanapun kami pergi.
supaya kami menjadi murid Kristus yang memperlihatkan bahwa kami hidup di dalam roh. Terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh Tuhan pakai melayani dalam ibadah sore ini. Kami percaya semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami supaya kami dapat semakin bersemangat, bersehati melayani Tuhan dalam peran dan tugas yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa dan bersyukur untuk hari ulang tahun ke-111 Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang telah diperingati kemarin, dan tentu dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati setiap majelis gereja, bahkan panitia, sehingga semua rangkaian acara itu boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruklimbong, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Perangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Hermin Gantina, Ibu Adolpina Paulus, Saudari Santi Sangkung, Ibu Emi Taleang, Bapak Jika Parantean, Ibu Wisudawati, Ibu Stin Samati, Ibu Yuliana Saranga, kemudian Bapak Pendeta Yuli Sesa, Ibu Linggi Bua P. Anggui, Ibu Sutrisna Rina Lebang, Ibu Surani Panggalo, dan Saudara Mikael Mangosa Tambing. Kami mohon Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan, dan biarlah mereka boleh sehat kembali beraktivitas, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Demikian kami juga berdoa untuk mereka yang lanjut usia. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu senantiasa mereka rasakan, dan karenanya kami terus berdoa, berikanlah kekuatan, keteguhan iman dalam diri mereka. Meskipun dalam masa usia lanjut, kami sungguh percaya iman mereka tetap diteguhkan, pengharapan mereka tetap ada di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk usaha pekerjaan setiap warga jemaat. Kami mohon Tuhan memberkati supaya mereka tetap bersemangat meskipun tantangan global yang sungguh amat menakutkan bagi orang-orang yang tidak berpengharapan. Tetapi kami percaya apapun yang mereka sedang upayakan di dalam Tuhan, Engkaulah yang akan memberkati sehingga mereka senantiasa merasakan berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan itu. Kami berdoa untuk mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan tolong mereka dalam waktu yang Tuhan tentukan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk pelayanan sepekan ke depan, Tuhan tolong semua para pelayan Tuhan boleh melayani dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap warga jemaat. Kami berdoa untuk rencana perkawinan Saudara Mikael Saputra Sanggola dengan Saudari Mulyani Palebangan hari Selasa 26 Mei di Jemaat Sion Sangkombong. Kami percaya Engkau yang menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam kebersamaan mereka. Tuhan, berkati semua persiapan-persiapan yang ada, majelis gereja, segenap rumpun keluarga, bahkan secara khusus calon mempelai. Kiranya Tuhan memberkati pada waktunya semua rangkaian acara, bahkan juga secara khusus ibadah pemberkatan perkawinan boleh berjalan dengan baik. Engkau memberkati kehidupan rumah tangga ke depan. Kami berdoa untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan dan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Berkati setiap orang-orang yang Tuhan libatkan dalam pekerjaan yang sangat mulia ini. Dan biarlah Tuhan pada waktunya semua pekerjaan ini boleh selesai dengan baik. Semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk keberangkatan rombongan guru-guru KB Tali Takum Jemaat Rantepao ke Bali malam ini. Kiranya Tuhan berkati dalam perjalanan, tibakan dengan selamat. Di sana semua agenda boleh berjalan dengan baik dalam kuasa dan kasih-Mu. Pada waktunya ketika mereka akan kembali ke Toraja, Tuhan pula memberkati dalam perjalanan tiba dengan selamat, dan kami bersama-sama mengangkat ungkapan syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, mengambil kebijakan-kebijakan yang
akan mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak pergumulan kami secara pribadi, pergumulan kami dalam keluarga kami, pergumulan kami dalam pendidikan, dalam pekerjaan kami. Tuhan tolong kami boleh melewati semua itu di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah salah dosa kami, terima kami yang bermohon, sebab kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai 23. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudara, pergilah, hadapilah segala pergumulan dengan mengandalkan Roh Kudus. Ia akan memberikanmu pertolongan. Arahkan hidupmu kepada-Nya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Supriyadi. Tuhan memberkati Bapak dalam setiap pelayanan bersama dengan istri dan anak. Mengiringi langkah kita untuk kembali ke aktivitas kita masing-masing. Roh Kudus tercurah di tempat ini dan urapan-Nya begitu ajaib memulihkan kita semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya,
urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Selamat kembali ke kehidupan kita masing-masing. Tuhan menyertai di perjalanan dan tiba dengan selamat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua yang telah Kau beri, ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Aku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Aku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala